Rahmatullah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbi rabbi jalla Allah fi qalbi illa Allah Muhammad sallallahu la ilaha illa Allah. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi illa Allah nur Muhammad sallallahu la ilaha illa Allah. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi illa Allah nur Muhammad sallallahu la ilaha illa Allah. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Puja dan puji hanyalah kita limpahkan ke penghulu, yaitu pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam semoga Allah taala senantiasa curahkan dengan curahan yang sederas-derasnya ke penghulu alam Nabi kita tercinta, suri tauladan bagi semua manusia, Muhammad putra Abdullah serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah hadirin salat maghrib musalla Gadang Kampung Tangah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kembali dalam kajian majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu miftahul qulub. Salat itu kunci hati. Salat itu adalah kunci hati. Jadi kunci kita ini ada pintu, Mak. Bisa masuk, bisa keluar. Ya. Ada rahasia yang ada di dalam hati yang tidak akan terbongkar rahasia di dalam hati itu terkecuali kalau kita kerjakan salat. Ya, jadi kalau orang ingin mendapatkan rahasia hati, maka kerjakan salat. Jadi dikatakan as-salatu miftahul qulub, salat adalah kunci hati. Fiha tankashifu asrarul kalimat. Fahadha haqqul qiraah. Di dalamnya salat tersebut terbukalah rahasia-rahasia daripada, yaitu ucapan-ucapan yang dibaca di dalam salat. Rahasia-rahasia yang kita ucapkan di dalam salat terbuka, yaitu dengan kita mengerjakan ibadah salat. Rahasia ucapan, mengatakan bismillah, alhamdulillah, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian ayat sesudah Al-Fatihah, kemudian ruku kita baca, i'tidal kita baca, sujud kita baca lagi, tasbihnya. Setiap ucapan kalimat yang dibaca itu ada rahasia yang tidak akan terbongkar kecuali orang tersebut mengerjakan ibadah salat. Jadi fahadha haqqul qiraah, inilah hak daripada bacaan. Jadi orang yang mengerjakan ibadah salat, hak daripada bacaan itu harus difahami bacaan yang kita baca. Apa hak orang tua? Dihormati, dipatuhi. Apa hak anak? Berikan hak anak, disunat. Ya kan? Diberikan pendidikan mengenal agama ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak anak.
Begitu juga bacaan salat yang kita baca, apa hak mereka? Hak mereka difahami, dimengerti. Apa yang kita baca? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha Besar apa besarnya? Dirinya kah? Atau kekuasaannya kah? Atau sifatnya kah? Atau yang lain? Harus difahami. Allah Maha Besar. Maha Besar apanya? Maha besar kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dirinya besar. Bukan Allah taala terbayang badannya besar, tubuhnya besar, bukan, tetapi keluhurannya yang maha kuasa, kemuliaannya yang maha besar, kekuasaannya juga maha besar. Tidak ada satupun selain Allah taala yang mampu menandingi, yaitu kemahakuasaan Allah taala. Ya, kemudian jadi hak qiraat wa huwa haqqul azkar wa tasbihat aidan. Di dalam bacaan itu juga ada zikir. Bacaan yang kita baca di dalam salat juga ada tasbih. Ya kan? Tentu kita sujud. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Waktu kita sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana. Artinya aku mensucikan Allah dengan sungguh-sungguh, aku sucikan Allah taala. Bukan Allah kata, bukan berarti Allah taala najis. Bukan berarti Allah taala kotor kemudian kita sucikan, tetapi maknanya keyakinanku aku kuatkan bahwa Maha Suci Allah taala sungguh-sungguh suci. Keyakinanku aku meyakini bahwa Allah taala Maha Suci, sungguh-sungguh suci. Suci dari apa? Suci dari an-naqais, yaitu dari segala sifat-sifat kurang yang tidak pantas pada dirinya, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dah. Thumma yura'il haibata fil qiraah. Kemudian dia menjaga juga haibah di dalam membaca. Ketika membaca, setiap yang dibaca ketika kita sholat, jaga bacaan itu, wibawa bacaan itu harus dijaga. Jadi kalau orang mengatakan Allahu Akbar, gini, misalkan ya, Allah, itu kan maknanya Allahu Akbar. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, artinya apa? Dia kecil, Allah Maha Besar. Bagaimana posisinya orang kecil menghadap kepada zat yang maha mulia? Takut ada, malu ada. Takut terasa, malu juga terasa. Malu karena Allah melihat maksiat yang kita kerjakan, baik zahir maupun batin. Ya? Takut kalau seandainya Allah mengazab kita dengan maksiat yang kita kerjakan, menghadap kepada Allah Ta'ala. Malu begitu juga. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu pun jaga wibawa ucapan kalian tersebut, bacaan kalian itu kalian jaga. Ya kan ada orang salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada sedikit pun takzim kepada Allah. Tidak ada sedikit pun dia menjaga dengan kata-kata Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar itu tidak dijaga sama sekali oleh hamba tersebut ketika dia salat. Jadi ada hak bacaan tersebut yang harus kita berikan. Haknya apa? Apa hak ibu? Hak ibu dihormati, ucapannya dipatuhi. Kan begitu. Apa hak guru? Hak guru juga dihormati. Apa yang diajarkan dicatat. PR yang disuruh tugaskan di rumah diisi, dikerjakan. Itu hak guru, kewajiban murid. Apa hak daripada zikir yang kita baca? Allahu Akbar. Haknya ucapan itu sesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Ucapan itu ketika kita Allahu Akbar, maka tubuh kita merasakan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita merasakan kita hadir di hadapan zat yang kita tidak melihatnya, tapi zat tersebut melihat kita. Dengan segala kekurangan-kekurangan yang kita milih. Oke, disitulah maka kita ada menempatkan ucapan tersebut sesuai dengan makna daripada ucapan tersebut. Zikir Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar terasa, kita merasakan bahwa kita kecil sekali, hina sekali, banyak sekali maksiat, najis kita, hina kita di hadapan zat yang maha suci, maha sempurna.
Begitulah ketika dia menghargai zikir ucapan dalam setiap ucapan yang dia baca di dalam sholat. Itu baru Allahu Akbar. Itu baru Allahu Akbar. Dan berapa kali kita ucapkan Allahu Akbar? Allahu Akbar. Allahu Akbar rukuk 2. Allah sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud pertama 3. Allahu Akbar duduk antara 2 sujud 4. Allahu Akbar sujud kedua berapa? 5. Allahu Akbar bangkit untuk masuk pada rakaat yang kedua. Berarti 1 kali rakaat berapa kali kita takbir? 5 kali. Jadi kita hitung tadi 5 kan? Nah, kalau kurang nanti ditambah sendiri. Ya, tadi kan kita hitung 5. 1 rakaat kita bertakbir mengucapkan 5 kali takbir Allahu Akbar. Harus ada pada saat kita mengucapkan itu kita menghayati, kita mengerti dan kita mengetahui apa hak kata Allahu Akbar tersebut. Apa haknya? Haknya kita selaku hamba mengagungkan Zat yang Maha Kuasa dengan penuh tawaduk di hadapannya Zat yang Maha Sempurna. Allah Ta'ala itu sombong. Kita ini tidak boleh sombong. Allah Ta'ala itu mulia. Berarti lawannya kita ini apa? Hina. Allah Ta'ala Maha Suci. Berarti kita ini lawannya apa? Maha kotor, maha najis, maha buruk, maha kurang, maha celaka, maha binasa, maha zalim, maha niaya. Kan begitu, Mak? Allah Ta'ala Maha melihat kita apa? Maha buta. Yang nampak zahir yang kita lihat, tapi yang batin tidak kita bisa lihat hati manusia. Sehingga kadang-kadang kita banyak berburuk sangka kepada manusia. Sampai pada derajat yang paling hina pun kita berburuk sangka kepada Allah. Contoh orang berburuk sangka kepada Allah. Contoh, ya pakon lagi nyoba sampai udah ke. Hei, minta rezeki pak kau hana berubah-berubahnya kau berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tempatkan kata yang kita ucapkan dalam sholat tersebut, haknya apa? Berikan. Apa hak daripada ucapan yang kita katakan Allahu Akbar? Haknya adalah kita tawadhu, kita takzim Allah Ta'ala. Kita merendah di hadapan Zat yang Maha Agung, Maha Sempurna dan Maha-Maha yang lain. Dan sementara kita lawannya adalah yang tidak sempurna. Dalam setiap 5 kali ucapan takbir, mulai takbiratul ihram, takbir ruku', takbir sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kembali dan takbir kembali pada rakaat yang kedua. Letakkan ucapan Allahu Akbar, haknya berikan sesuai dengan makna Allahu Akbar. Makanya kalau orang sudah memahami ini, Mak, ketika dia dengar suara azan, enggak ada lagi yang lebih hebat, lebih agung, lebih penting, lebih utama, lebih besar, lebih dia butuhkan kecuali mengikuti panggilan azan tadi tersebut. Kan gitu, Mak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita masa bodoh, bukan lupa. Ada yang lupa, ada yang masa bodoh, ada yang enggak peduli. Tahu gitu kan? Ada ya Allah. Tuh. Nanti. Tapi kalau dia memahami sejak dia sholat, dia memahami ada hak yang harus diberikan dalam setiap ucapan yang dikerjakan di dalam sholat, maka tidak adalah yang lebih utama daripada mengikuti panggilan azan. Demikian juga membaca Allahu Akbar tersebut. Jadi yura'il haibata fil qiraah, menjaga wibawa bacaan yang kalian baca itu penting sekali. Farattilil Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an itu dengan susunan yang tertil. Yang tertil artinya susunan yang terurut-urut. Bacaannya merdu, bacaannya teratur, jangan menggebu-gebu sehingga tidak mendapatkan itu ilmu tajwid tidak disesuaikan dengan bacaannya. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu tidak ada tartil, berarti dia merusak tartil yang ada di dalam
Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ada yang lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dengan irama yang kita mampu untuk kita baca. Dah, selanjutnya fa inna dzalika aisaru litta'ammul. Kenapa membaca itu janganlah terlalu kencang sekali sehingga tidak mendapatkan tajwid di dalam bacaan tersebut? Karena demikian bacaan yang terlalu cepat itu sulit untuk difahami apa makna setiap yang kita baca. Ya. Seandainya yang kita baca tidak kita pahami, apakah salah kita? Sah. Ya. Al-Quran kita baca pun tidak kita pahami, dapat pahala. Al-Quran di dalam sholat yang kita baca pun tidak kita pahami pun tidak. Artinya bukan tidak dapat pahala, tapi pahala memahami maknanya tidak kita dapat. Cuma sah. Dan sholatnya juga kalau sah berarti mengerjakan perintah Allah, dan mengerjakan perintah Allah pun mendapatkan pahala. Ya, dah. Wa yufarriqu baina naqamatihi fi ayatir rahman wal azab, dan membedakan di antara lantunan ayat yang menunjukkan kepada curahan rahmat Allah taala dan azabnya Allah taala. Bedakan irama ketika membaca ayat yang memberitakan tentang ada rahmat Allah taala kepada hambanya, iramanya lembut. Tapi ketika membaca ayat dalam surat yang menceritakan tentang azab Allah Ta'ala, iramanya irama orang ketakutan. Beda. Ya, beda antara irama membaca ayat yang di dalam ayat itu mengandung berita baik, yaitu balasan rahmat surga, dengan ayat yang mengandung yaitu ancaman, siksa, azab kubur, azab neraka. Beda. Jadi tidak sama iramanya. Baru dia mendapatkan kelezatan di dalam membaca ayat Al-Quran di dalam salat. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat dalam keadaan lalai. Jadi tidak gembira ketika dia membaca ayat yang menceritakan tentang celakanya orang yang sholat dalam keadaan lalai. Tidak gembira dia. Tapi dia baca dalam kondisi dia merasa khawatir kalau dia termasuk di dalam bagian orang yang sahun, orang yang lalai ketika udah dicap celaka sama Allah Ta'ala, berarti bahaya. Jadi misalkan yang harus dibaca habis baca Fatihah itu berarti yang ada makna yang untuk sholat. Yang harus dibaca kita Fatihah. Jadi yang ada Allah Maha, ada surat An-Nas. Jadi yang di ayat Al-Quran misalnya kita hafal yang ayat Al-Quran kita baca di dalam sholat. Yang ada arti bagi kita yang mengerti ayat arti-artinya itu mana dosa? Enggak masalah. Cuma enggak dapat hak memahami arti. Pahala enggak ada, enggak dapat. Kalau hukum arti di dalam penjelasan artinya itu tak sabar membayang. Tiba salah usaha. Berarti harus ngerti. Ya, kalau kita baca Al-Quran, kalau ingin mendapatkan pahala yang lebih, mendapatkan khusyuk yang lebih sempurna, berarti kita harus berusaha memahami itu. Harus kita memahami makna yang akan kita baca di dalam sholat. Nah, jadi ibarat kata, sebelum kita sholat, buka dulu Al-Qurannya, baca dulu terjemahnya. Dah. Yang tidak sempat berarti dia tidak mendapatkan pahala memahami ayat Al-Quran tersebut, cuma sah sholatnya. Sah sholatnya tidak mendapatkan pahala memahami ayat yang dia baca. Kalau dia tidak memahami ayat yang dia baca, kurang rasa nikmat ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Kurang rasa nikmatnya. Sama seperti orang makan.
Alah yang penting kenyang, udah makan nasi saja. Sama seperti solat. Kalau solat yang penting baca tapi tidak mengerti makna, sama seperti orang pajubu hana angkut hana sayur. Yang penting bu untuk kaji. Yang penting bedut. Begitu juga orang kalau dia ingin mendapatkan kelezatan makanan, maka dia akan racik. Jadi engkut asam keeng, begitu juga sayur jadi. Apa lagi? Sayur plik, barulah terasa lezatnya. Oh mangada ulama benar. Begitu juga solat. Kalau kita ingin mendapatkan solat yang lezat, maka tidak ada lagi makanan yang lebih lezat daripada solat. Tuo tanya orang pajubu. Dek gaduh. Karena kenapa? Mangada pajubu solat. Pajubu solat artinya memahami makna yang ada di dalam solat itu merupakan nikmat yang paling sempurna bagi orang yang mengerti kesempurnaan, keutamaan di dalam solat. Inilah yang dikatakan as-salatu miftahul qulub. Salat itu adalah kunci hati. Rahasia yang ada dalam hati tidak akan terdapat, tidak akan kita dapatkan rahasia tersebut, tidak akan bisa kita buka apa rahasianya kalau kita tidak mempraktekkan salat dengan sempurna. Dan sempurnanya itu salah satunya adalah dengan memahami makna ayat dan letakkan bacaan-bacaan yang kita baca itu yaitu sesuai dengan mana ayat yang mengancam kita dengan siksaan di dalam kubur dan neraka, dan mana ayat yang memberitakan kabar gembira tentang pahala keutamaan mereka yang taat kepada Allah, yaitu balasannya surga. Maka misalkan kita baca ayat, ayat yang paling enak sekali yang kita baca ketika diberitakan kita tentang bidadari, Bapak ya. Bidadari surga. Ibu-ibu enggak dapat bidadari ya. Sabar. Ya, dapat bidaduri. Enggak, maksudnya ibu-ibu dapat juga bidadara di dalam surga. Dalam ayat disebutkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Itu senang hati kita. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Gembira hati dan iramanya pun irama gembira. Beritakanlah kepada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya untuk mereka Allah telah siapkan surga-surga yang banyak yang mengalir di bawahnya air-air yang sangat jernih. Setiap mereka diberikan rezeki daripada buah-buahan, mereka akan berkata, inilah yang Allah pernah berikan dan janjikan dulu kepada kami ketika kami susah dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dan buah-buahnya yang rindang ketika dipetik mudah untuk dipetik. Dan buahnya ada yang serupa dengan yang ada di dunia, tetapi beda, tidak persis sama dengan yang ada di dunia. Dan untuk mereka juga Allah berikan istri-istri. Kalau istri berarti pendamping-pendamping, yang suci mereka, dan mereka senantiasa berada di dalam surga, yaitu kekal selama-lama. Jadi membaca ayat itu pun tergantung dengan makna ayat. Membacanya pun iramanya ada irama yang bahagia, ada irama yang takut. Ada irama yang bahagia, ada irama yang takut. Jadi ketika membaca ayat, kalau dia tahu, dia faham makna ayat ini, Allah Ta'ala sedang menceritakan tentang bahaya bagi mereka yang tidak taat kepada Allah, ancamannya neraka, maka bacaannya tidak gembira. Iramanya irama orang ketakutan. Maka kita dapati sebagian imam yang memahami apa yang dia baca menangis ketika dia dalam keadaan salat. Menangis ketika dia dalam keadaan salat. Ya Mak ya. Tapi kalau bahagia jangan ketawa pula. Cuma bahagia itu ada di dalam hati, tidak dikeluarkan dengan suara, yaitu seperti suara orang tertawa terbahak-bahak karena gembira, bukan.
Kalau menangis tidak masalah. Tanpa disengaja air mata pun ikut melelehkan air mata. Dah. Wal wa'du wal wa'id. Demikian juga janji dan ancaman, wa tahmid wa ta'zim, pujian, pengagungan dan juga pemuliaan daripada kita kepada Allah. Kana an-nahi idza marra bimithli qawlihi 'azza wa jalla, adalah seorang ulama yang soleh. An-nahi, jika ia telah membaca seumpama firman Allah Azza wa Jalla, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Tidaklah Allah Ta'ala itu memiliki anak, dan tidaklah Allah Ta'ala itu ada Tuhan selain daripada diri. Tidaklah Allah Ta'ala itu memiliki anak, dan tidaklah layak selain Allah Ta'ala ada Tuhan daripada selain Allah. Maka Imam Nafi ini mengecilkan suaranya ketika dia membaca ayat tersebut. Kan mustahyi, seperti merasa malu daripada menyebutkan sesuatu yang tidak layak pada zat Allah Ta'ala. Gitu Mak ya. Jadi kalau ada aib, malu kita bongkar. Kalau ada aib, kita tidak akan mengencangkan suara kita menyebut aib orang tersebut. Dia datang ke dalam musola pakai celana buntung. Jangan kita bilang, Ahmad, kamu pakai celana buntung. Jangan. Malu karena aib. Jadi jangan sampai dilihat orang. Cukup saya yang tahu saja. Kan mustahil seperti orang yang malu ketika dia membaca ayat yang tidak pantas pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memiliki anak, Allah Ta'ala juga tidak layak di sampingnya ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Maka dia baca dengan bacaan yang sangat pelan. Jadi rata, bacaannya rata-rata. Begitu sampai pada ayat ini, padahal tadi suaranya lantang. Tapi begitu masuk ayat ini, malu dia untuk menyebutkan karena ini memang tidak pantas untuk zat Allah. Demikian dia meletakkan ayat tersebut, yaitu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan yaitu kadar yang makna yang dia fahami. Wa ruya annahu yuqalu liqari'il Qur'an. Dan telah diriwayatkan bahawa sesungguhnya dikatakan bagi orang yang membaca Al-Quran, Iqra, warki, warattil, kama kunta tartil fid dunya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini hadis Sahibil Quran. Bagi mereka yang senantiasa bergaul sehari-harinya dengan Al-Quran, maka mereka akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Bagi mereka yang senantiasa membaca, lidahnya basah-basah selalu dengan bacaan Al-Quran, bacalah, lantunkanlah, dengungkanlah Al-Quran yang engkau baca, sebagaimana engkau senantiasa melantunkan Al-Quran tersebut ketika engkau hidup di dunia. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai kawan bacaan setiap hari, yang senantiasa lidahnya basah dengan membaca Al-Quran setiap hari, mereka akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai hambaku, bacalah, lantunkanlah, dengungkanlah, nyanyikanlah bacaan Al-Quran sebagaimana engkau sering membacanya ketika engkau berada di dunia. Berarti Allah mengizinkan dan menganjurkan bagi kita yang senantiasa hidup terbiasa membaca Al-Quran, maka pun di akhirat demikian juga yang akan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa hidup di dunia terbiasa membaca Al-Quran. Jadi mak ya, biasakan baca Al-Quran. Tidak mesti baca Al-Quran itu bawa mushaf. Apa yang dihafal itu dibaca. Dan cuci baju sambil tutup aurat nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Barusan tadi malam jam 12 gempa. Atau subuh juga tadi gempa. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu gunung-gunung seperti diterbangkan angin begitu saja. Ya. Kuda begitu juga berterbangan.
Wa takunul jibalu kal'ahnil manfus. Gunung ditiup sama seperti kapas. Fa amma man thaqulat, lagi cuci baju. Fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat amal baik, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi, dia senang. Wa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di tempat hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang akan membakar kalian dengan sekeras-kerasnya. Jadi sambil baca Al-Quran ingat gempa. Tadi malam subuh terasa ada gempa, baca Al-Qari'ah mal-Qari'ah, atau lagi gempa pun baca lagi gempa ni. Gempa, umat gempa. Tanya kon, gempa plum. Atau gempa, oh ayah, oh apa? Ini banyak ke gempa. Panik, tidak tahu mau buat apa. Sudah, selamatkan diri sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, atau jalan Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Ada juga yang dibacakan ketika gempa. Apa doa yang diajarkan Rasul? Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabik. Ya Allah, jangan engkau bunuh kami dengan murkamu, dan jangan kau binasakan kami dengan amarahmu ya Allah. Jangan kau bunuh kami, matikan kami dengan murka, dan jangan engkau hancurkan kami dengan sebab yaitu amarahmu, yaitu goncangan gempa. Jadi gempa itu marah Allah Ta'ala. Marahnya Allah Ta'ala dengan digoyang bumi. Kenapa Allah marah? Kenapa Allah marah sama kita? Kita kan tidak berbuat maksiat. Iya, di samping kanan kiri kita, muka belakang kita, tetangga kita banyak yang tidak mengerjakan banyak yang buka aurat, banyak kasih nampak rambut, banyak yang pakai celana ketat. Masih sama dengan pakaian laki-laki. Allah melaknat laki-laki yang serupa dengan perempuan. Allah melaknat perempuan yang sama dengan laki-laki. Kemudian banyak juga yang masih juga mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Perintah ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Maka datanglah gempa, bukti Allah Ta'ala tidak ridho. Jadi ini satu peringatan. Jadi mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Wa amma dawamul qiyam, adapun lamanya kita berdiri dalam solat, fa innahu tanbihun ala iqamatil qalbi, maka itu merupakan peringatan ke atas kita untuk senantiasa hati kita ini berdiri bersama Allah Azza wa Jalla. Hati senantiasa berdiri bersama Allah Ta'ala. Ibu, kenapa solat berdiri? Kalau ibu sanggup berdiri, solat berdiri. Enggak sanggup berdiri, sanggup duduk, solat duduk. Enggak sanggup duduk, solat berbaring. Enggak sanggup berbaring, solat terlentang. Enggak sanggup terlentang, disolatkan. Ya, artinya agamanya berarti mati. Jadi tidak ada cerita orang tidak solat. Kalau tidak sanggup dengan air, maka solatlah dalam keadaan bertayamum. Enggak sanggup bertayamum, solatlah menghormati waktu. Enggak dapat air, enggak bisa tayamum juga, juga ada debu. Salat menghormati waktu walaupun tidak bersuci. Salat syaratnya harus tutup aurat. Kalau enggak ada baju, misalkan kita jadi tawanan perang dimasukkan ke dalam penjara, kemudian mereka telanjangkan kita, tidak diberikan pakaian, salatlah meskipun dalam keadaan tidak menutup aurat. Tapi saya tidak tahu arah kiblat karena saya dipenjara di Guantanamo, dipenjara oleh Amerika, di satu penjara, di penjara teroris. Saya ditempatkan di tempat tersebut terisolir, tidak tahu mana arah kiblat, tidak diberikan pakaian. Ijtihad artinya kita berusaha memahami, mencari tahu berdasarkan pengetahuan kita, meskipun pengetahuan kita ini tidak akurat. Yakini saja bahwa sudah masuk waktu salat zuhur. Oh, kalau udah tadi saya salat zuhur dengan asar berapa jarak waktunya? Biasanya 4-3 jam. Oh, berarti udah masuk salat asar. Itu juga 2-3 jam kemudian masuk salat maghrib, setengah jam kemudian isya, habis itu 9-10 jam kemudian masuk salat subuh. Jadi salatnya pun tidak ada cerita salat ini berhenti, tidak ada ceritanya salat ini tidak diwajibkan, bahkan mati pun orang tetap wajib salat, yaitu disolatkan. Jadi ini mak dan ayah yang dimuliakan Allah. Jadi berdirinya kita di dalam salat diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dari sisi hati, maka hati ini juga senantiasa berdiri menghadap kepada Allah. Kenapa kita salat berdiri wajib? Bagi yang mampu
Kalau orang mampu sholat berdiri, haram hukumnya dia sholat duduk. Kalau orang mampu sholat duduk, haram hukumnya dia sholat berbaring. Kalau dia mampu berbaring, haram hukumnya dia sholat terlentang. Kalau dia mampu terlentang, haram hukumnya dia sholat dalam keadaan kedip-kedip mata. Jadi tidak ada. Kalau sudah tidak sanggup berarti haram tidak disolatkan. Berarti yang berdosa masyarakat. Jadi ada hukum dalam pekerjaan yang kita diperintahkan tentang sholat tersebut. Jadi sholat berdiri hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Kalau dari sisi hati, maka perhatikanlah hatimu berhadapan dengan zat yang maha mulia. Maka senantiasa ketika zahir tubuh kita berdiri menghadap kepada Allah Ta'ala, maka batin hati kita sama seperti yang kita baca di dalam surat, dalam doa iftitah. Apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Bagaimana tadi itu? Subhanallah bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku bagi zat yang membentangkan langit dan bumi. Aku hadapkan wajahku ini zahirnya muka yang ada di kepala, tetapi batinnya yang dimaksud adalah aku hadapkan hatiku kepada zat yang menciptakan dan membentangkan langit dan bumi. Nah, kemudian jadi hati hadir senantiasa dihadapkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Allah Taala yang maha agung dan maha luhur senantiasa menghadap kepada orang yang salat selama orang yang salat itu tidak berpaling hatinya daripada Allah. Allah senantiasa menghadap kepada orang yang sholat selama orang yang sholat tidak berpaling daripada Allah. Berpaling zahir secara syariat, mukanya tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, tidak lihat ke atas, apalagi lihat ke apalagi lihat cemekam kawan. Ya, apalagi lagi sujud, lagi rukuk nih, cemekam kakinya. Ya. Zahir mata ini tidaklah berpaling kepada tempat sujud. Hati pun tidaklah berpaling kepada selain Allah. Selain Allah Ta'ala, tidak ada terlintas yang hanya kepada Allah, yang hanya terlintas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama muka, wajah menghadap ke arah tempat sujud, menghadap ke arah kiblat, dan hati kita mengingat menghadap kepada Allah, artinya mengingat Allah Ta'ala, senantiasa yang teringat dalam salat Allah Ta'ala, saat itulah Allah Ta'ala melihat kita. Di saat itulah Allah Ta'ala memperhatikan kita. Menghadapnya Allah kepada kita, maknanya Allah Ta'ala memperhatikan kita, memandang kita, memperhatikan kita. Tapi begitu kita palingkan wajah kita kepada selain tempat sujud atau bukan ke arah kiblat, apalagi hati kita palingkan bukan kepada Allah, maka Allah tidak lagi melihat. Tidak diperdulikan lagi, tidak dipandang, tidak dilihat, tidak dihiraukan lagi kita yang sedang sholat. Jadi kalau ingin mendapatkan perhatian Allah, kalau ingin Allah Ta'ala menghadap kepada kita, dirinya menghadap kepada kita, maknanya dirinya Allah Ta'ala menghadap kepada kita, perhatiannya, rahmatnya, pandangannya, curahan sayangnya kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala di dalam sholat, jangan palingkan muka dan hatimu kepada selain Allah Ta'ala. Jangan palingkan wajahmu, jangan palingkan hatimu kepada selain Allah Ta'ala. Jamaah ya. Kalau ingin dapat perhatian Allah, kuncinya di mana? Hadapkan wajah kita ke arah kiblat dan tempat sujud, dan hadapkan hati kita dalam sholat hanya kepada Allah Ta'ala. Baru kita akan mendapatkan rahasia hati. Mengerti? Baru kita akan mendapatkan rahasia hati. Rahasia hati itulah ketika orang sholat keluar dari sholat, sholatnya itu mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan Kenapa keji dan mungkar itu dicegah oleh sholat? Karena terbuka hatinya dengan cahaya hidayah rahmat dari Allah, sehingga hatinya menjadi tenang, tidaklah emosi, tidaklah tidak berputus asa, senantiasa hatinya itu dijaga oleh Allah. Ya.
Yang diingat saja Allah. Berarti dia baca, tapi dia tidak tahu artinya. Berarti hadirkan saja Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan saya baca ayat yang saya tidak tahu artinya ya. Apa ayat yang kita tidak baca, kita tidak tahu artinya ya? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa. Enggak tahu saya artinya itu, kalau cepat sekali enggak tahu saya. Tapi yang saya bayangkan di situ ceritanya situ tentang perang. Tentang jihad. Begitulah orang berjihad, begitulah orang berjuang, rela mengorbankan harta dan nyawa hanya untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi ketika di situ kita rasakan seperti kita, ya Allah, orang berjihad saja mereka rela mengorbankan harta nyawa, mereka rela mati, mereka rela habis hartanya hanya untuk menegakkan. Saya cuma mau tegakkan salatku asal-asal itu ya. Jadi kalau seandainya kita tidak memahami ayat itu, makna kata per kata atau maknanya secara keseluruhan, maknanya secara satu-satu ayat, pahami secara keseluruhan. Apa maksud ayat ini? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa artinya keseluruhan? Celaka bagi mereka yang tidak beramal soleh, dan beruntung mereka yang menggunakan waktu untuk amal soleh. Jadi beruntung mereka yang menggunakan seumur waktunya itu, seumur hidupnya untuk beramal saleh. Celaka mereka yang menyia-nyiakan kesempatan dalam hidupnya tidaklah untuk beramal saleh. Jadi tidak tahu dia. Wal asri tidak tahu artinya. Innal insana lafi khusr, enggak tahu juga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihaat. Enggak tahu juga artinya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw, enggak tahu juga artinya. Cuma makna keseluruhan ini cerita tentang orang beruntung dan orang celaka. Jadi terasa ketika dia membaca surat itu, meskipun setiap ayat demi ayat dia tidak tahu artinya, tapi cerita ayat itu dia tahu. Misalkan ada buku, ada satu buku misalkan kan, dia baca judul, dia tahu arti judul, dia tahu maksud cerita itu. Perang cambuk. Ada perang cambuk? Ada kan? Ada kan perang cambuk kan di Aceh kan? Perang cambuk. Begitu dia baca artinya, dia belum baca isi satu lembar halaman kedua, halaman ketiga sampai halaman 50. Tapi dia sudah pernah dengar cerita itu, langsung terekam dia. Oh, ini peristiwa perang antara yaitu ulama dan hulu balang. Antara Tengku dengan Ule Balang. Adu domba. Terjadi adu domba antara sesama masyarakat antara Teku dan Tengku. Diadu domba Teku dan Tengku. Itu kan Teku Teuku. Dengan Tengku diadu domba. Itu perang cambuk. Jadi ada di dalam satu buku, membaca judulnya saja kita sudah tahu ceritanya, cuma secara detail kita tidak baca dan kita tidak tahu per halaman apa yang ditulis. Itu juga ayat Al-Quran. Ketika kita mau baca ayat Al-Quran, minimal kita tahu yang kita baca itu ceritanya cerita apa. Kita baca An-Nas. Apa cerita An-Nas itu? Minta perlindungan kepada Tuhan manusia daripada was-was. Kita baca surat Al-Falaq. Apa ceritanya? Kita minta perlindungan kepada Allah daripada orang yang dengki. Kalau kita merasa ada orang yang kirim guna-guna karena dia dengki kepada kita, sering baca Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kita merasa kita selalu dihantui oleh setan, kenapa saya pergi ke WC selalu takut ya? Kenapa saya pergi kamar mandi itu kalau sebelum subuh tuh perasaan ada yang ikut di belakang? Oh, kemarin baru keluar dari rumah sakit Tengku Pekan. Ya, kemudian menginap 7 hari 7 malam di sana pasca melahirkan. Tiba keluar dari situ masuk ke rumah, ketakutan, perasaan ketakutan. Bacanya bukan surat. Jangan baca inna a'tainakal kautsar. Jangan baca inna a'tainakal kautsar. Baca apa? Qul a'udzu birabbin. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Bacaan surat yang kita baca sesuaikan dengan kebutuhan kita. Makanya kalau tidak sempat berburu, ambil Al-Quran yang ada terjemah, baca terjemahnya. Oh, nggak ngerti, baru datang ke Tengku, baru datang ke Abu, baru datang ke ulama, tanya, ini Abu, ini maksud surat ini saya sudah tahu artinya. Terjemah saya buka, saya tahu, tapi maksudnya apa nih? Baru dapat penjelasan secara detail, secara rinci. Itu Mak ya? Ya Mak ya? Jadi jangan asal sholat Allahu Akbar, suka-suka mau baca, terserah mau baca surat apapun boleh, tidak diharamkan, boleh sah. Tapi kalau kita ingin dapat lezatnya, sesuaikan dengan kondisi kita.
Kita sempit nih, kita lagi susah nih, baca surat Alam Nasrah. Ya, inna ma'al usri yus. Kalau lagi putus asa kerja, nggak pernah sukses, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, kan dianjurkan kalau udah selesai kerja, ayo bangkit lagi. Dan kalau seandainya selesai kerja, sholat, habis sholat jangan langsung kerja. Habis sholat angkat tangan minta kepada Allah agar usaha kita diberkahi oleh Allah. Baru termotivasi kita dengan sebab kita mengerjakan ibadah sholat. Jadi kalau sholat ini kita kerjakan sesuai dengan porsinya, bacaannya ayat itu maknanya apa, kita baca lantunannya sesuai dengan maksud ayat, dan kita baca surat dengan kondisi yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan hajat kita, maka sholat ini akan membawa dampak sangat positif, sangat baik bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat. Ya, terakhir Mak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kama tajibu harasat ar-ra'si wal 'aini 'anil iltifati ila al-jihad, fakadzalika tajibu harasat as-sirri 'anil iltifat ila ghairi salat. Sebagaimana wajib engkau menjaga kepala, mata daripada melirik ke arah-arah selain daripada tempat sujud dan arah kiblat, maka demikianlah wajib engkau menjaga hatimu daripada berpaling kepada selain salat. Jangan hati kita melirik kepada selain salat. Udah ingat pekerjaan, udah ingat lampu, udah ingat kebun, udah ingat kambing, udah ingat anak-anak, udah ingat cucu, udah ingat ayam. Jangan. Fa idza iltafta ila ghairihi, andai kata engkau sudah melirik memperhatikan hati kepada selain Allah taala di dalam salat, fadzakirhu bi itla'il alaihi, maka ingatlah Allah taala senantiasa melirik dan memperhatikan engkau. Malu. Baru itu rasa malu kita dilihat Allah taala, kita udah melihat bukan kepada Allah. Pada Allah sedang melihat kita, tapi kita kok melihat kepada selain Allah. Ini ibarat orang, ini contoh kecil Mak dan Ayah. Dia punya istri cantik sekali, tapi ketika ada istri orang lewat, dia lirik istri orang. Dia lupa istrinya lebih cantik. Itu. Ketika dia sholat, dia memandang Allah, tapi tiba-tiba di dalam hatinya terlintas selain daripada Allah. Kemudian dia melirik bukan lagi kepada Allah. Dia lupa yang lebih cantik adalah Allah. Dia melirik kepada selain Allah. Dia ingat kepada pekerjaan, dia ingat kepada hutang, dia ingat kepada tugasnya. Berarti dia salah dalam melirikannya. Yang semestinya yang perlu dia lirik adalah yang lebih cantik, ialah Allah Ta'ala. Istrinya yang lebih cantik, tapi dilihat istri orang. Nah ini contohnya. Perhatikan di sini, yaitu kemana hatimu melirik. Janganlah engkau melirik kepada selain Allah. Kalau engkau telah melirik kepada selain Allah Ta'ala, hatimu sudah mengingat selain Allah Ta'ala, fadzakirhu, maka ingatlah hatimu kembali bahwa Allah senantiasa melirik engkau. Ibu, saya mau tanya nih, kalau ibu lihat bapak-bapak melirik kepada istri orang, marah tidak? Marah tidak? Ibu lihat suami ibu melirik ke istri orang, marah tidak? Bapak-bapak, saya tanya nih bapak-bapak yang punya istri, kalau istri bapak-bapak di dalam pesta dia pandang suami orang, marah enggak? Marah. Berarti Allah Ta'ala kalau melihat kita melirik bukan kepada Allah dalam salat, marah tidak? Fawailul lil musallin, maka celaka bagi mereka yang salat, alladzina hum an salatihim yang mereka salat tapi mereka lalai, tidak memperhatikan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Allah Taala tempatkan kita ke dalam neraka wail. Yang bayang. Dia orang salat itu pun celaka. Karena dia tidak memperhatikan Allah. Kita saja, istri kita perhatikan suami orang, padahal dia duduk di samping kita nih. Padahal dia sedang sholat, tapi yang diperhatikan bukan Allah. Dia duduk di samping kita, istri kita, tapi istri kita perhatikan abang ganteng yang di samping. Ya ada ibu pentanya pak kunci bari kan. Kadang-kadang mantan pacar jadi lah kadang. Ya kacemburu. Jadi inilah yang perlu diperhatikan. Kalau andai kata hati kita sudah melirik dalam hati kita bukan kepada Allah, maka ingatlah Allah senantiasa memandangmu. Maka ketika kita sholat, untuk kembalikan perhatian kita kepada Allah, ingatlah bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Begitu juga seorang istri yang duduk di samping suami, dia memperhatikan suami orang. Bagaimana agar supaya dia malu?
dia harus sadar bahwa suaminya ada di sampingnya sedang memperhatikan dia melirik kepada siapa saja. Maka si istri akan malu. Kenapa? Mak saya ada abang di samping, malu saya lihat abang-abang yang ada di samping. Malu dia tundukkan matanya ke bawah, atau dia bicara dengan orang yang sekedar yang dia kenal saja, tidak berlebih-lebihan. Jadi ini peringatan bagi mereka yang dalam keadaan sholat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa biqabihi tahawuni bil munaji inda ghaflatil munaji liya'ud ilaihi walzimil khusyu' lil qalbi fa innal khulas 'anil iltifat batinan zahiran samaratul khusus. Jadi di sini dikatakan, maka buruklah kita meringankan di dalam meminta kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah dalam sholat, tetapi kita menganggap remeh dalam munajat permohonan kita kepada Allah. Kita lalai daripada meminta kita kepada Allah. Kita meminta hanya dengan lidah, tetapi hati kita kembali bukan kepada Allah, hati kita kembali kepada selain Allah Ta'ala. Maka itu adalah satu keburukan yang ada di dalam sholat. Dan senantiasa istiqomahlah engkau di dalam khusyuk untuk hatimu. Istiqomah, perhatikan betul hatimu agar senantiasa terarah, tertuju hanya kepada Allah. Fa innal khulasa 'anil iltifat, karena bersihnya hati daripada memandang selain kepada Allah, baik wajah kita maupun hati kita, itu adalah buah daripada khusyuk. Bersihnya hati daripada memandang selain Allah, mandang wajah dengan hati kepada selain Allah, tidak ada sama sekali di dalam pekerjaan salat kita. Tidak ada wajah kita melainkan hanya ke arah kiblat, tidak ada wajah kita melainkan hanya ke tempat sujud, tidak ada hati kita melainkan hanya ingat kepada Allah. Itulah buah daripada khusyuk. Buah daripada khusyuk. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan itu, mari pahami ayat-ayat yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita baca dari sejak takbir hingga sampai untuk mendapatkan kesempurnaan yang lebih sempurna di dalam agar buah khusyuk yang kita petik adalah buah yang paling manis dan paling lezat. Itu mak ya. Karena buah yang kita petik itu beda-beda mak. Orang selesai sholat ada buahnya asam sedikit. Ada buah yang selesai dia sholat yang dia petik buah khusyuknya adalah mak sangat-sangat asam. Sangat-sangat asam, sangat-sangat kecut. Ada yang tawar. Ada yang manis sekali buah yang dia dapat selesai sholat. Tergantung kepada kekhusyuannya di dalam mengerjakan dalam mengerjakan ibadah sholat. Mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kajian kita udah selesai sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan kita masuk kepada forum ya tanya jawab. Silakan. Misalnya kita mau sholat tadi khusyuk ya, berarti kan harus paham dulu makna ayat itu. Misalnya kita hanya paham surat Al-Ikhlas, hanya itu aja kita paham maknanya begitu dalam. Jadi rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas sampai habis Al-Ikhlas gitu. Bagaimana? Bisa. Karena ada sahabat yang sholatnya itu sesudah Fatihah rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas saja dia baca. Tidak ada yang protes. Ya Rasul, kenapa dia baca cuma Al-Ikhlas? Cuma itu yang dia hafal? Jawabnya ketika ditanya, kenapa cuma engkau baca Al-Ikhlas? Cuma ini yang saya hafal. Oh, berarti baru dia mu'allaf, baru masuk Islam. Artinya sahabat dulu yang mereka itu menyembah berhala, mereka baru memeluk Islam, tidak diwajibkan melainkan hanya membaca surat-surat yang mereka sanggup mereka hafal. Sementara kalau kita yang dari nenek moyang kita memang beragama Islam, masa cuma hafal Al-Ikhlas dari dulu sampai sekarang? Nah, kalaupun yang kita makna, yang kita fahami hanya surat Al-Ikhlas, maka jangan Al-Ikhlas saja yang kita baca pada rakaat pertama, rakaat kedua. Baca saja di rakaat yang pertama, di rakaat kedua kita baca surat yang meskipun kita tidak mengerti artinya, supaya mendapatkan keutamaan membaca dua surat yang berbeda di dalam satu salat. Karena setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu masing-masing memiliki kelebihan dan keutamaan antara satu surat dengan surat yang lain. Kalau ingin mendapatkan sempurna, maka rajin-rajinlah untuk menghafal dan mengartikan, memahami makna setiap surat. Maka mulai dari sini, hari ini ulang. Dan nanti malam saya subuh membaca surat Ad-Duha
Dulu waktu masih TK, SD itu ada belajar, tahu saya ada dijelaskan sama Tengku Musola. Sekarang udah lupa, saya udah tua. Artinya ayatnya hafal, artinya udah lupa. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya itu? Dulu ada jelasan sama Tengku Musola. Itu masih kecil-kecil dulu. Udah tua dan lupa saya. Udah pulang buka Ad-Duha tuh lihat terjemah. Apa artinya terjemah? Kalau nggak ada terjemah sekarang ini, sekarang kan Android, zaman Android, Google main saja. Klik di situ. Terjemah surat Ad-Duha keluar ke surat Ad-Duha artinya. Mengenai pemahaman secara detail rincinya maksudnya apa? Itu pelajari ilmu tafsir. Tanya kepada para ahli ulama. Tanya kepada guru. Ya. Di sini kita baca ayat tabuh ayat itu. Tiba karena di dalam fikih ibadah ini. Alif lam mim Allahu akbar. Alif lam mim apa alif lam mim? Alif lam mim. Ya. Terus? Itu ya. Allahu akbar. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Itu yang baca alif lam mim saja, itu kenapa? Apa sedang tsunami? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu nafas. Waladdallin. Amin. Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Lagi tsunami boleh. Ya. Sedang perang boleh. Ya, tapi iqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Apa sah atau tidak sah? Sah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Cuma ketek pahala. Alif lam mim. Jadi kalau boleh kita bilang gajinya mungkin kalau kita baca surat Al-Ikhlas yang paling pendek, mungkin dapatlah kita gaji itu 1 juta. Tidak dapat 100 ribu. Enggak boleh juga kan? Tapi kan rugi amal kita. Kita pingin lebih banyak lagi. Kesempatan kita di dunia ini sempit. Perbanyak amal. Jadi kalau kita bisa baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh enggak juga. Paling yang ringkas habis apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Oh enggak juga. Yang lebih ringkas ada lagi. Ada. Li ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Sabar dikit, kenapa sih? Kan gitu kan? Jadi kalau andai kata tidak sangat terdesak, ambillah surat yang pendek-pendek tersebut, karena surat-surat yang pendek tersebut khusus memang diberikan kepada mereka yang selalu terburu-buru. Ya, maka ayat yang dimuliakan. Ya. Masalah berburu juga dalam salat berjamaah kan. Misalnya ada seorang tambah yang masuk dalam jamaah. Jadi dia mau salat itu berjamaah itu niatnya belum pas dia pasang. Langsung dia salat memang kucuk itu bagaimana Ustaz? Niatnya belum pas. Niatnya belum pas, kemudian dia tetap masuk dalam berjamaah. Contoh, niat yang belum pas seperti apa? Misalnya dia mengangkat takbir, pasang niatnya belum pas pada Allah Taala, belum ada ikut dulu. Misalnya maisa rakaat, Allah Taala belum dipasang sempurna. Niat itu ada qasad, ada arat, ada ta'yin. Ada nawai, ada usolli, aku sengaja salat fardal maghribi. Yaitu fardu maghrib mustaqbilal kiblati. Adaan atau qadaan harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti tidak ada ta'yin. Kemudian kalau dia dalam berjamaah, apakah imaman atau makmuman harus disebutkan supaya ada ta'yin. Maka menyebut makmuman dan adaan itu juga penting. Menyebut juga usolli itu juga penting. Menyebutkan ini fardu ataukah sunnah itu juga penting. Maka tidak menyebutkan di dalam hati yang hal-hal tersebut akan menyebabkan kurang sempurnanya niat. Kurang sempurnanya niat, tidak ada kasat, tidak ada arat, tidak ada ta'yin, menyebabkan niatnya itu tidak sah. Kalau tidak sah, maka tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Maka tidak dapat pahala. Jadi ada orang yang ketika dia berniat langsung terkafir semuanya. Allahu Akbar. Tidak perlu disebutkan, tapi terlintas semuanya saja udah cepat. Karena hati
itu cepat sekali dia merangkum. Hati itu cepat sekali dia merangkum, Mak. Lebih cepat hati daripada lidah. Lidah masih butuh waktu. Usolli, coba hitung berapa detik ya. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala 10 detik. Tapi kalau Allahu Akbar 3 detik dah. Allahu Akbar 3 detik dah dapat. Hati itu cepat sekali dia. Ya. Hati cepat dia menggambar apa yang diucapkan di lidah itu. Gambaran hati itu cepat sekali merangkumnya. Maka orangnya Allah. Ada ulama yang ingin mendapatkan kesempurnaan seperti itu. Tapi kita kalau tidak mampu seperti itu, bukan kita tidak mau mendapatkan kesempurnaan, tapi kalau kita mengikuti dan kita sebenarnya tidak dalam posisi seperti itu, jangan dibuat-buat. Ya, gitu. Ya. Saya pernah memasang niat salat. Ya. Salat gaib. Salat gaib. Ya. Salat gaib. Ya, salat mayatnya tidak hadir. Ya. Saya niat salat gaib. Bagaimana salat imam? Niat imam. Boleh kan? Oh. Saya niat salat saya bagaimana? Iya, usolli ala al-ghaib kama nawa bihil imam. Itu dibolehkan. Aku niat ke atas mayat yang ghaib sebagaimana yang diniatkan oleh imam. Sah. Kalau yang jadi pertanyaan, kalau misalkan kita tidak tahu nama si jenazah yang ghaib, yang jauh tuh. Misalkan mayatnya, jenazahnya itu ada di Palembang. Misalkan ada di Palembang, ya kan? Ya. Nah, kita nggak tahu namanya, kita pun terlambat, kita pun tidak tahu pengumuman yang disampaikan oleh imam ketika sholat, kita akan sholat kepada fulan bin fulan. Jadi kita ikut saja, aku niat sholat ghaib menurut apa yang diniatkan oleh makmuman lillahi ta'ala, dah sah. Gitu. Seandainya salat sunat kita buat begitu. Sholat sunat ikut kepada imam seperti itu juga? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau imam tidak boleh. Kalau sholat sunnah bukan sholat ghaib, itu tidak dibolehkan. Misalkan kita pergi sesuatu tempat, kita tidak tahu tarawih dia 4 rakaat atau 2 rakaat. Niat pertamanya kita niat macam mana niat umum, boleh kan? Kalau kita mau sholat, misalkan sholat tarawih, kita tidak tahu ini imam kerjakan 4 rakaat 1 kali salam atau 2 rakaat 1 kali salam. Kerjakan menurut apa yang kita amalkan. Nah, kita tidak tahu nih. Ini 8 rakaat apa 20 rakaat? Atau oke lah, kalau 20 rakaat dengan 8 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, sama-sama 2 rakaat 1 kali salam. Tapi di 8 rakaat ada yang kerjakan 4 rakaat 1 kali salam. Kita nggak tahu nih imam nih kerjanya 2 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 1 kali salam. Maka kita tidak perlu diniatkan, tetap kita kerjakan 2 rakaat. Sebagaimana yang sering lazim kita amalkan, itulah yang kita niatkan di dalam sholli salat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku niat salat sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam makmum karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala. Ternyata imam rakaat kedua berdiri lagi, bukan salam. Enggak ada masalah, kita salam terus. Berarti kita jatuh ke munfarid. Berarti kita jatuh sholat sendirian. Jatuhnya bukan sholat berjamaah, karena kita tidak mau ikut lagi sambung ke rakaat yang ketiga, karena menurut kita pendapatnya lemah mengerjakan 4 rakaat 1 kali salam. Pendapatnya mengerjakan 4 rakaat di dalam sholat 8 rakaat itu lemah. Yang ada mengerjakan 4 rakaat 2 rakaat 1 kali salam, berdiri lagi 2 rakaat 1 kali salam, berdiri lagi 2 rakaat 1 kali salam, berdiri lagi 2 rakaat 1 kali salam. 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat atau 11 rakaat. Itu dalam mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama-ulama yang ada serta masyarakat muslim yang ada di Irak banyak yang mengamalkan 8 rakaat ditambah witir. Tetapi dengan catatan mayoritas mengambil pendapat 2 rakaat 1 kali sah, bukan 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam ini pendapat yang lemah, dipraktekkan pun boleh tapi jangan ngajak-ngajak orang gitu.
Awaknya di dong, tanya hana dong. Oh, jangan dong. Tetap yang dua. Berarti udah munfarid, namanya udah mufarakah, artinya udah pisah daripada imam. Berarti kita udah niat bukan sholat berjamaah, tapi udah niat sholat sendiri. Nah, daripada dianggap aneh, dilihat aneh, lebih bagus sholat di luar. Ya, dia pakon di jamaah, tak saf, tapi imam di dong, dia aneh di dong. Ah, lebih bagus baca tatbih nonton. Ya, gitu. Tapi biasanya begini, Mak, Ibu, kita ini kan menghargai pendapat orang. Artinya begini, misalkan Ibu di satu kampung, ada satu kampung itu mereka senantiasa mengerjakan tarawih 8 rakaat dengan 4 rakaat 1 kali salam. Dan Ibu mengerjakan 8 rakaat tapi 2 rakaat 1 kali salam. Atau Ibu bahkan mengerjakan bukan 8 tapi 20 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Maka untuk tetap kita ada hubungan dengan masyarakat, maka sekali-sekali kita kerjakan juga walaupun cuma seminggu sekali. Itu untuk kita bergaul, untuk kita beradaptasi. Tapi nanti pulang di rumah kerjakan lagi 8 rakaat, 2 rakaat 1 kali atau 20 rakaat. Maka kalau ingin mendapatkan amal yang lebih banyak lagi, kerjakan 20 rakaat yang 2 rakaat sekali salam. Gitu. Ya. Nah, jadi ada orang juga, saya Tengku asli saya, nenek saya, kakek saya itu 8 rakaat kami kerjakan, tapi 2 rakaat sekali salam. Tapi kalau di kampung ini 4 rakaat 1 kali salam, iya nggak ada lagi saya datang sholat ke masjid itu. Akhirnya dia terkucil, akhirnya dia terasing, akhirnya dia tidak dianggap orang yang bersosialisasi di dalam masyarakat. Oh, ini masalah agama. Masalah agama nggak ada neko-neko. Masalah agama kalau nggak sesuai dengan hukum agama nggak usah kita kerjakan. Ada pendapat 4 rakaat sekali salam, tapi pendapat itu lemah sekali. Saya kerjakan 1 minggu 1 kali itu sekedar untuk kita menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai kita terasing, gitu. Jangan sampai kita merasa terkucil atau kita dianggap aneh itu. Ya, udah masuk aja 1 minggu, walaupun 1 kali saja kita sholat di situ. Nah, selebihnya kita kerjakan di rumah atau kita kerjakan di tempat sholat yang memang sesuai dengan amalan kita. Tapi hubungan tetap harus dijaga, gitu. Ya. Ada satu kali ya, saya sedang sholat sunnah. Tahu ada jemaah di belakang? Dipuknya. Ya. Niat saya gimana tuh? Ya udah nggak usah niat imam, dengan sendirinya dia tepuk berarti kita sudah menjadi imam. Tidak perlu kita membaca aku niat sholat maghrib 3 rakaat, dah menghadap kiblat imam. Jangan, karena niat itu ditakbir. Jadi bacaan terus kita lanjut. Tetapi kalau itu maghrib, isya dan subuh waktu jahar masih rakaat pertama, rakaat kedua kita keraskan sedikit suara karena ada yang mengikut kita di belakang, gitu. Jadi yang tadinya kita baca sir pelan, kita robah menjadi jahar. Tapi kalau perempuan bagaimana? Boleh juga perempuan, tapi suaranya jangan keras sekali. Kita dengar sama bapak-bapak nanti bapak-bapak udah mak lagak tak tuh bawa ino. Dah. Nah, ya, sampai di sini dulu. Semoga kajian ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan tidak lama lagi kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Maka persiapkanlah, yaitu hati kita untuk menghadap bulan suci Ramadan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.